Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafia Faiz, mahasiswa Teknik Informatika dari Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan karya ilmiah saya yang berjudul Optimalisasi Disaster Recovery Plan terhadap serangan cyber ransomware. Kita semua tahu bahwa dunia teknologi informasi saat ini tidak hanya dihadapkan pada ancaman dari bencana fisik seperti kebakaran atau gempa bumi, tapi juga dari serangan digital yang sangat merusak. Salah satu bentuk serangan yang paling berbahaya adalah ransomware. Ransomware adalah jenis serangan cyber yang menginskripsi data penting dan meminta tebusan agar akses terhadap data tersebut dikembalikan. Serangan ini bisa menghentikan operasional sistem, merusak reputasi organisasi, hingga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi masalah tersebut, banyak organisasi menerapkan Disaster Recovery Plan atau disingkat DRP. DRP adalah sebuah strategi manajemen risiko yang dirancang untuk memulihkan sistem teknologi informasi secepat mungkin setelah terjadi bencana, termasuk serangan ransomware. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas DRP dalam menanggulangi dampak dari serangan ransomware. Selain itu, saya juga ingin mengidentifikasi komponen-komponen penting yang harus dalam DRP agar proses pemulihan sistem berjalan secara optimal. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif. Saya mengkaji berbagai jurnal ilmiah, laporan insiden cyber, dan panduan best practice dalam 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan DRP dan ransomware. Melalui pendekatan ini, saya menemukan pola-pola mitigasi dan langkah-langkah pemulihan yang terbukti efektif. Dari hasil kajian, ditemukan bahwa terdapat 4 komponen utama yang harus ada dalam implementasi DRP yang efektif. Yang pertama adalah identifikasi risiko, yaitu proses pemetaan terhadap sistem dan data yang dianggap kritis dan rentan terhadap serangan. Yang kedua adalah backup terjadwal, di mana data dicadangkan secara otomatis dan rutin ke media penyimpanan yang terisolasi, baik offline maupun cloud. Komponen ketiga adalah prosedur pemulihan cepat, berupa panduan teknis dan langkah-langkah operasional untuk mengaktifkan kembali sistem yang terganggu. Dan yang keempat adalah pelatihan dan simulasi, untuk memastikan bahwa personel TI dan penggunaan umum memahami apa yang dilakukan saat terjadi insiden. Berdasarkan temuan tersebut, saya juga menyusun arsitektur pemulihan sistem berbasis DRP yang berdiri dari 6 elemen penting, yaitu sistem produksi utama, backup otomatis, storage atau penyimpanan yang terilosasi dari jaringan utama, prosedur pemulihan yang terdokumentasi, sistem siaga sebagai alternatif, dan tahap operasional normal setelah sistem pulih. Arsitektur ini bertujuan untuk mengurangi downtime dan mempercepat proses pemulihan. Dari berbagai studi kasus yang saya telaah, organisasi yang memiliki DRP yang baik mampu memulihkan layanan penting dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa membayar tebusan sama sekali. Efektivitas DRP sangat bergantung pada 3 hal, yaitu pertama, kecepatan dalam memulihkan data dari cadangan. Kedua, ketahanan infrastruktur terhadap infeksi ulang. Dan ketiga, kesiapan personel dalam menjalankan protokol darurat. Ketiga faktor ini harus dipastikan berjalan bersamaan agar DRP benar-benar efektif dalam situasi nyata. Sebagai kesimpulan, penerapan Disaster Recovery Plan sangat penting dalam menghadapi ancaman serangan ransomware melalui perencanaan yang sistematis, pengelolaan risiko yang matang, serta pelatihan yang rutin. Organisasi dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, DRP bukanlah dokumen mati. Ia harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan terhadap perkembangan ancaman cyber yang terus berubah. Demikian presentasi karya ilmiah dari saya. Terima kasih atas waktu perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.